Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lemes ini, ngapa? Udah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad sallallahu ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatih lima ughliqal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa atina hikmatan birahmatika ya arhamar rahimin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikudumikum bihudurikum kepada seluruh dan segenap jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita berlimpah-limpah kenikmatan yang begitu banyak, tanpa putus, tanpa henti, setiap harinya, setiap waktunya, bahkan setiap saatnya Allah berikan nikmat-nikmatnya kepada kita yang begitu banyak, yang tidak akan bisa kita hitung satu persatu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jikalau kalian menghitung nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, niscaya nikmat-nikmat tersebut tidak akan bisa dihitung satu persatu saking banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin lupa untuk memberikan nikmatnya kepada hambanya, walaupun banyak di antara kita hambanya yang sering melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan tersebut, alhamdulillah, sore hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala gerakan hati kita, entengkan langkah kita, sehingga kita dapat berkumpul di dalam perkumpulan yang mulia ini, membaca Al-Quran Karim, mengkaji kitab Risalah Jami'ah, yang mudah-mudahan apa yang tadi telah kita baca dari Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala terima, Allah Subhanahu wa ta'ala ganjar sebagai pahala, dan menjadi sebab tergabulnya segala hajat-hajat kita, baik hajat yang berkaitan dengan urusan dunia maupun akhirat. Mudah-mudahan yang punya usaha Allah lancarkan usahanya, Allah lancarkan pekerjaannya, yang rezekinya seret Allah lancarkan rezekinya, yang lagi sakit Allah angkat segala penyakitnya, yang sehat Allah jaga kesehatannya, yang telah wafat Allah ampuni dosa dan kesalahannya. Dan mudah-mudahan sebagaimana kita berkumpul pada sore hari ini, dikumpulkan lagi kelak di surganya Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sore hari ini Allah memilih kita kembali untuk duduk di dalam majelis yang mulia ini. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kita kebaikan, sebab enggak mungkin ada satupun di antara kita yang bisa hadir ke sini kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaki yang biasa kita pakai maksiat, alhamdulillah sore hari ini nyampe ke majelis ilmu. Mata yang biasa kita pakai maksiat, alhamdulillah sore hari ini kita pakai untuk duduk di majelis ilmu. Kuping yang biasa kita dengerin maksiat, alhamdulillah sore hari ini kita mendengarkan ilmunya dan Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, alhamdulillah ini nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena nggak sembarangan orang yang bisa duduk di sini. Mungkin ada yang tahu sore hari ini ada pengajian di tempat ini, namun belum digerakkan hatinya. Mungkin karena kesibukannya, mungkin juga karena sakit dan lain sebagainya. Nah, kita doakan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang belum bisa hadir pada sore hari ini, mudah-mudahan di pertemuan yang selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan taufik dan hidayah sehingga bisa hadir bersama-sama kita. Mudah-mudahan yang sakit nggak bisa hadir karena sakit, Allah Subhanahu wa ta'ala angkat penyakitnya sehingga bisa hadir lagi bersama kita. Dan mudah-mudahan yang lagi sibuk karena usahanya, karena pekerjaannya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala lancarkan pekerjaannya.
Dan mudah-mudahan yang belum diberikan taufik dan hidayah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah sehingga bisa berkumpul kembali bersama kita, duduk bersama membaca Al-Qur'an dan mengkaji kitab ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kemarin kita telah membahas beberapa pembahasan dari kitab Risalah Mu'awanah tentang pembahasan rukun iman, rukun Islam, dan aslu daripada iman, asal daripada iman. Sebagaimana yang kita udah tahu semua itu rukun Islam, rukun iman. Beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada para rasul, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada hari akhir dan qada serta qadar baik dan buruknya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemarin udah kita jelasin. Begitu juga rukun Islam udah kita jelasin. Rukun Islam yaitu syahadat, kemudian sholat, kemudian puasa, zakat, dan pergi haji jika mampu, dan itu juga udah kita jelasin. Sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan tentang fikih. Kemarin udah kita jelasin sedikit tentang akidah atau tauhid, udah kita jelasin kemarin. Nah sekarang masuk ke pembahasan fikih. Jadi kitab Risalah Mu'awanah yang kita kaji ini kitab yang membahas tentang akidah sedikit, habis itu fikihnya, syariat, habis itu baru akhlaknya atau tasawufnya atau thariqah. Jadi memang rukun agama itu yaitu iman, Islam, dan ihsan. Iman, ilmu tauhid tentang keesaan Allah, beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman pada hari akhir dan lain sebagainya. Kemudian syariat, rukun Islam, bagaimana cara sholat, bagaimana zakat, bagaimana puasa, bagaimana pergi haji, itu syariat namanya, dikaji dalam ilmu fikih. Yang ketiga yaitu ihsan, dikaji dalam ilmu tasawuf, namanya akhlak. Bagaimana cara sholat yang benar, harus khusyuk, harus ikhlas, nggak boleh ria dan lain sebagainya. Jadi akidahnya sempurna, syariatnya sempurna, akhlaknya sempurna, maka agama kita bakal sempurna. Nah kemarin udah kita jelasin sedikit tentang akidah. Sekarang dalam kitab ini kita udah masuk ke pembahasan tentang fikih, tentang syariat, tata cara kita beribadah. Nah sebelum kita mulai seperti biasa, mari sama-sama kita baca niat ta'allum, baca doa terlebih dahulu agar majlis kita semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari Al-Fagir dan para hadirin mengikutinya dengan tertib. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtigha'a mardatillahi wa ridwanihi wa qurbihi wa thawabih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni min al-fahmi wa tudhif lima ashkala hatta yafhama annaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta a'lamul ghuyub. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi nur al-mudhibi nisyan bi nurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi bi'ulum fid darin amin. Furudul wudu sittatun. Masuk ke pembahasan pertama tentang syariat, tentang tata cara beribadah. Yang pertama yaitu furudul wudu. Jadi kita harus tahu ilmunya dalam beribadah. Sebab ibadah itu, setiap ibadah ada ilmunya. Bahkan ibadah hati pun ada ilmunya. Misalkan ria, ada ilmunya apa enggak? Ada. Sombong, bagaimana cara menghindar dari sombong? Ada
itu perkara-perkara ibadah hati, apalagi ibadah-ibadah yang di luar itu seperti sholat, zakat, puasa, pergi haji, ada tata cara ibadahnya. Sedekah, ada tata cara ibadahnya. Sedekah yang lebih afdol kemana, kemudian sedekah itu harus duit dari mana dan lain sebagainya. Semua ibadah itu ada tata cara ibadah, ada tata cara dalam ibadahnya, ada ilmunya dalam ibadah. Nah makanya seseorang itu harus mendalami ilmu agama kalau pengen menjadi ahli ibadah. Seseorang harus semangat untuk menuntut ilmu kalau pengen memahami agama. Jangan semangat beragama tapi nggak semangat nuntut ilmu agama. Akhirnya dia semangat beragama doang, nggak nuntut ilmu agama. Bahaya. Sebab apa? Sebab kalau dia semangat beragama tapi nggak tahu ilmu agama, akhirnya dia semangat, nggak nyampe-nyampe agamanya. Contoh orang yang sholat misalkan, dia semangat sholat malam mulu. Jangankan sholat yang fardu, sholat yang 5 waktu, sholat malam dia sholat. Dari habis isya sampai subuh, sholat malam. Ya, sholat duha juga begitu. Sholat duhanya, belum lagi sholat sunnah-sunnah yang lainnya. Tapi ternyata wudhunya salah, kagak bener. Kan capek-capek sholat sampai malam, siang-siang sholat berokaat-rokaat, sampai kadang saking semangatnya sholat subuh 2 rakaat kurang kali ya, dia tambahin 4 rakaat karena nggak tahu ilmunya. Nah, semangat pengen sholat, semangat beragama tapi nggak tahu ilmunya, akhirnya acak-acakan agamanya. Dan semua ibadah pun harus ada ilmunya. Nah makanya yang bakal kita bahas dalam pembahasan selanjutnya ini tentang syariat, tentang tata cara beribadah. Nah pengarang mulai dari fardu-fardunya wudu. Mungkin kita sering dengar, sering mempelajari, dari SD kita belajar tentang wudu. Ya, tapi kadang namanya manusia, al-insan ma'al khoto wa nisyan, tempatnya salah dan lupa. Jangankan yang dibelajarin di SD, pulang dari sini aja nih kita belajar ini, ntar pulang lupa lagi kadang ya. Iya, soalnya kepikiran kelihatan muka-mukanya noh, apalagi yang nunduk mulu ya. Iya, cicilan banyak ya, mengaji pikiran kemana-mana. Jangankan yang kita pelajarin di SD, yang abis ini kita belajar pulang belum tentu masih melekat. Kadang masuk kuping kanan, keluar kuping, kalau kuping kiri mending, kalau kuping kanan lagi ya belum masuk kuping kanan, keluar kuping kanan lagi. Nah fardunya wudu ini penting, harus kita tahu. Terus kita kalau menuntut ilmu, kalau kita belajar ke majelis ilmu, jangan mentang-mentang kita duduk terus tahu, oh pelajarannya itu, kita mah udah tahu. Jangan abis itu nggak ngedengerin, jangan. Karena keberkahan ilmu nggak tahu kita kapan kita dapatnya. Mungkin dari SD kita udah belajar fardu wudu, SMP ketemu lagi fardu wudu, SD ketemu bab air, SMP ketemu bab air, SMA ketemu bab air, ngaji di sono bab air lagi, ngaji di sini bab air lagi, ngaji sebelah sono bab air lagi. Akhirnya umat jadi mujair kelamaan ya. Air mulu yang dibahas. Jangan mentang-mentang kita udah tahu nih belajar, oh udah tahu kita mah bab air, oh udah tahu bab fardu wudu, oh udah tahu bab sholat, kita udah bisa. Habis itu kita nggak ngedengerin, jangan. Karena nuntut ilmu itu keberkahannya masing-masing. Mungkin waktu yang dulu-dulu kita belajar belum dapat tuh keberkahan ilmu. Begitu sekarang, walaupun kita udah tahu, dapat keberkahan ilmu di situ. Jadi setiap waktu, setiap majelis, setiap ustadz, setiap penyampaian itu berbeda-beda keberkahannya. Jangan mentang-mentang udah tahu ini mah, udah nggak usah dengerin. Jangan begitu. Nah ini fardunya wudu. Sekarang kita masuk ke fardunya wudu. Dikatakan di sini furudul wudu sitatun. Fardunya wudu ada 6. Ada 6 fardunya wudu. Fardu itu apa? Fardu itu gampangnya begini. Jika tidak dijalankan maka nggak sah itu sesuatu. Jadi setiap ibadah ada fardunya. Furudus sholah apa? Fardunya sholat apa? Rukunnya sholat apa? Fardunya wudu apa? Habis itu fardunya puasa apa? Rukunnya puasa. Nanti zakat apa? Rukunnya zakat, fardunya zakat. Nah
Kalau ada fardu-fardu yang tidak terpenuhi, maka ibadahnya nggak sah. Begitu juga wudhu. Fardunya ada 6. Jika salah satu dari ke-6 ini tidak dijalankan, maka wudhunya nggak sah. Kalau wudhunya nggak sah, sholatnya juga nggak sah. Kalau sholatnya nggak sah, maka bakal berdosa. Nah, penting kita memahami fardu-fardunya wudhu. Furudul wudhu sitatun, fardu-fardunya wudhu itu ada 6. Cuma 6 fardu-fardunya wudhu. Jadi jika ada satu yang tidak kita jalankan dari 6 ini, wudhu kita nggak sah. Apa ke 6 tersebut? Al-awwalu an-niyatu. Yang pertama niat. Niat. Pertama fardunya wudhu itu niat. Jadi kalau ada orang yang dia wudhu terus nggak niat, maka nggak sah wudhunya. Menurut ahli sunnah wal jamaah, khususnya madhab asy-syafi'i atau 3 madhab ahli sunnah wal jamaah. Harus niat. Niat dalam berwudu. Niat itu apa? Niat itu dalam bahasa qasdu, menyengaja. Qasdu syai'an muqtarinan bi fi'li, menyengaja sesuatu perbuatan dalam hati bebarengan dengan permulaan dari perbuatan tersebut. Sholat kapan niatnya? Permulaan pas takbiratul ihram, awal mula baru mau masuk sholat. Wudu kapan? Permulaan dari awal fardu wudu. Terus ibadah-ibadah yang lainnya pun di permulaan. Wa mahaluhu, dan tempatnya niat itu di dalam hati. Al-qalbu, dalam hati. Jadi niat itu bukan yang kita lafadzkan nih. Misalkan sholat usolli fardhu zuhri arba rakaati mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala, kita ucapin pas takbiratul ihram, kagak kita sebut dalam hati. Itu bukan niat, namanya diucapin doang mah. Niat itu yang dalam hati. Jadi niat itu dalam hati. Walaupun yang diucapin gak diucapin, misalkan nggak ngucapin usolli fardhu zuhri ma'muman lillahi ta'ala, nggak nyebutin, langsung aja Allah, langsung yang dalam hati yang disebutin ya Allahu Akbar, sah sholatnya. Soalnya niat itu dalam hati, yang disebutkan itu wa talaffudzu biha sunnah. Kalau dalam kitab Nailur Roja, dan menyebutkannya, melafatkannya itu sunnah. Melafatkan niat itu sunnah. Nah, niat itu dalam hati. Nah, fardu wudu yang pertama niat. Apa dasarnya? Hadis Nabi SAW. Innamal a'malu bin niat. Segala amal ibadah itu tergantung niatnya. Niat ini bisa membedakan antara kebiasaan sama ibadah, antara adah wal ibadah, hanya karena niat. Luar biasa efeknya niat, the power of niat. Efeknya niat nih, orang pakai sendal atau pakai sepatu misalkan, kagak niat apa-apa pakai sendal, kenapa? Udah biar nggak kotor aja, atau kebiasaan aja pakai sendal, kagak niat apa-apa tuh. Ada satu orang lagi pakai sendal, kenapa ente pakai sendal? Pengen ngikutin sunnah Nabi, soalnya Nabi SAW pakai sendal. Sama-sama pakai sendal, sendalnya sama-sama swallow, nggak ketuker misalkan ya. Beda lagi kalau ketuker. Sama-sama sendalnya, sama-sama makainya. Yang satu niatnya cuma biar nggak kotor. Yang satu niatnya ngikutin Nabi, maka yang ngikutin Nabi dapat pahala, yang nggak ngikutin Nabi nggak dapat pahala. Cuma gara-gara niat. Pentingnya niat. Orang makan misalkan, makan, yang satu pakai tangan, yang satu lagi pakai tangan juga. Yang satu ditanya, kenapa makan pakai tangan? Sedepan pakai tangan daripada pakai sendok. Yang satu lagi, kenapa pakai tangan? Niat ngikutin sunnah. Sama-sama makan pakai tangan, sama-sama lauknya itu juga, sama-sama nasi juga makannya. Yang satu pakai tangan gara-gara biar sedap, yang satu lagi makan gara-gara ngikutin sunnah. Yang satu dapat pahala, yang satu nggak dapat pahala. Tuh pentingnya niat. Nah, niat dalam wudu ini hukumnya fardu, hukumnya wajib. Kalau orang lagi wudu terus dia nggak niat, maka wudunya nggak sah. Niat wudu itu paling sedikitnya raf'ul hadath. Paling sedikitnya dia niat
yaitu nawaitu raf'ul hadath. Nawaitu raf'al hadath. Saya niat mengangkat hadas, selesai. Atau misalkan paling sempurnanya kan biasanya nawaitu fardul wudu, nawaitul wudu raf'il hadatil asghar fadlillahi taala. Ya, itu sempurnanya. Kalau misalkan wah ribet Bib kalau dalam hati tuh kagak nyampe-nyampe begitu, ntar ngulang lagi gara-gara niat doang, akhirnya sholat sampai ketinggalan gara-gara niat, misalkan kelamaan gitu, kagak kena lagi niatnya, kagak kena lagi. Udah minimal nawaitu fardul wudu, selesai. Dalam hati nawaitu fardul wudu. Udah, itu sedikitnya niat nawaitu fardul wudu. Atau kalau nggak bisa misalkan udah pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa, saya niat wudu. Saya niat fardul wudu. Gitu. Nggak apa-apa. Itu paling sedikit, yang sempurnanya yaitu nawaitu wudu'a raf'il hadatil asghari fardhon lillahi ta'ala. Itu panjangnya, sempurnanya, bagusnya. Tapi minimalnya cukup saya niat fardu wudu, dah dapat segitu juga. Atau nawaitu fardu wudu, dapat. Biar enggak ribet dalam hati, minimalnya segitu nggak apa-apa. Nah itu yang pertama, niat. Kapan niat? Yang pertama yaitu ketika membasuh bagian fardu yang pertama. Itu yang pertama, niat fardu wudu. Yang kedua, atsani ghuslul wajhi, membasuh wajah. Membasuh wajah. Beda antara membasuh dengan mengusap, harus tahu. Membasuh itu mengalirkan air, nyiram bahasa kitanya. Membasuh tuh ngalirin air, atau misalkan di tangan ngalirin air tuh. Pakai tangan kita ngambil air terus gini, itu namanya membasuh. Atau misalkan pakai gayung kita siram, ini namanya membasuh, airnya ngalir. Atau bisa keran kita begini, itu kan ngalir airnya, itu membasuh namanya. Beda sama ngusap. Kalau ngusap tiba ngambil air tempelin, itu usap namanya. Beda antara basuh dengan usap, harus tahu. Anda nanti ada perbedaannya antara membasuh dan mengusap. Nah, yang kedua dari fardu wudu itu membasuh wajah. Jadi dibasuh wajah, yang ngambil air atau dari keran atau dari gayung, dibasuh ke muka. Membasuh muka. Wahadduhu, dan batasan muka itu mimmana biti sya'rir ra'si ila muntaha lihyain wadhaqani tulan. Panjangnya batasan muka, harus tahu nih batasan muka. Biar begitu kita membasuh muka, tahu batasnya sampai mana. Kalau kita nggak tahu batasnya, akhirnya ada batasan yang nggak kena, nggak sah wudunya, sholatnya nggak sah, berdosa. Harus tahu batasan muka. Di sini disebutkan batasan muka panjang itu mimmana biti sya'rir ra'si ila muntaha lihyain wadhaqani. Panjangnya dari awal permulaan tumbuhnya rambut umumnya manusia. Umumnya manusia, kadang ada manusia soalnya yang numbuhnya segini, ada yang kagak numbuh sepala, ya kan, ada aja. Ada kadang yang lebih sampai sini nih numbuhnya, ada yang begitu. Nah umumnya manusia segimana nih, segini deh umum nih ya. Segini nih umum. Ini umum. Jadi panjangnya itu dari awal tumbuhnya rambut umumnya manusia. Batasan muka nih harus tahu, biar begitu membasuh muka kita nyampe situ. Dari tumbuhnya rambut umumnya manusia sampai panjangnya itu akhir lihyain, akhir rahang. Jadi akhir rahang di sini ya. Dan akhir jakun bahasa kita ya. Leher, akhir leher kan di sini nih. Nah, di sini. Akhirnya rahang di sini kan. Ini dua rahang nih. Kanan kiri rahang. Akhirnya di mana mentoknya? Di sini. Terus leher akhirnya di mana? Di sini. Nah, berarti sampai sini nih muka. Jadi panjangnya dari tumbuhnya rambut umumnya manusia sampai ujung sini, ujung rahang, ujung jakun, ujung leher. Di sini berarti ini. Itu panjangnya tuh. Panjangnya segitu. Kali ada yang dagu. Ini umumnya wajah manusia ya. Karena ada yang dagunya kayak Firaun gitu panjangnya. Ada yang kayak pisang ya. Panjang. Nah umumnya manusia gimana ya, sampai ujung dakun ini. Gitu. Gini tuh. Jadi dari awal tumbuhnya rambut umumnya manusia sampai
ujungnya zakun, ujungnya rahang dan ujungnya zakun. Sini berarti ini. Ini panjangnya. Lebarnya wa ardhan minal udhuni ilal udhuni, dan lebarnya itu dari kuping ke kuping. Sini. Dari kuping ke kuping. Sini tuh berarti. Berarti wajah itu dari sini panjangnya tumbuh rambut sampai ujung rahang atau ujung jakun, lebarnya dari kuping sampai kuping. Itu wajah namanya tuh. Nah, berarti rambut yang di sini nih yang nongol suka ada tuh ya. Ini masuk wajah, soalnya kan sini. Sampai sini tuh, kuping. Itu masuk berarti nih ujung sini tuh ya. Dan semua rambut yang ada di muka harus kena. Jadi semua wajah harus kena tuh. Semua wajah harus kena. Kalau bisa lebihin. Lebihin nggak apa-apa. Bagusnya lebihin. Nah, tapi batasannya itu minimalnya dari ujung rambut sampai ujungnya dakun, lebarnya dari kuping sampai kuping. Segini berarti itu. Harus kena semua, harus kena semua. Dan rambut-rambut yang ada di wajah harus kena semua kecuali jenggot. Jenggot ada hukum sendiri. Jenggot ada hukum sendiri. Gimana hukumnya jenggot? Tergantung apakah jenggot tebal atau jenggot tipis. Jenggot tebal atau jenggot tipis. Jenggot tebal, jenggot tipis bagaimana barometernya, patokannya? Kalau di majlis takhotub, kalau di majlis atau di jarak berbicara, umumnya paling jarak berbicara kita kalau ngobrol sama orang seberapa sih, semeter paling ya, setengah meter dah ya, segitu. Biasanya kita kalau ngobrol sama orang berapa paling, setengah meter dah ya, kurang lebih setengah meter atau semeter dah. Kita kalau ngobrol sama orang kan kagak mungkin sampai 4 meter gitu ketemu. Woi, lu di mana, lu ngapain, apa kabar, kagak. Kalau ngobrol pasti deket ya kan, deketan, atau mungkin 20 cm gitu, deket banget ngobrol, kagak. Nah, umumnya ngobrol tuh segimana batasannya? Paling ya semeter dah ya, semeter kurang gitu ya. Nah, kalau dari jarak ngobrol, kulit jenggotnya kelihatan, kulit dagunya kelihatan, maka itu jenggot termasuk jenggot tipis. Kalau dari jarak ngobrol biasanya orang, kemudian kulit dagunya itu nggak kelihatan, ketutupan jenggot, maka jenggot tersebut dihukumi jenggot tebal. Kalau jenggot tebal yang nggak kelihatan kulit dagunya, maka nggak wajib masuk ke kulit. Jadi sunnah doang dia untuk menyela-nyela jenggotnya. Kalau jenggot tebal nggak wajib untuk masuk, akhirnya sampai ke kulit nggak. Cukup di jenggotnya aja nggak apa-apa. Dan sunnah untuk masukin airnya. Sunnah di sela-sela begini. Kalau misalkan jenggot yang tipis, yang tadi kelihatan kulitnya dari jarak ngobrol biasanya orang, maka wajib airnya masuk ke kulit. Kalau misalkan jenggotnya tipis, terus dia wudhu cuma begitu doang, nggak masuk air ke dalam, nggak sah wudhunya. Nah begitu. Jadi tinggal kita lihat nih jenggot kita jenggot tebal apa kagak nih. Kira-kira kelihatan apa enggak. Nah gampangnya bagaimana? Lebih hati-hati, mau tebal mau tipis masukin aja air ke dalam, udah. Iya, keburu-buru banget ya. Wudhu masukin aja udah air ke dalam gitu. Nah rambut yang selebihnya wajib masukin air. Misalkan kayak gini nih, ini cambang, itu wajib masukin ke air walaupun tebal. Alis harus kena tuh begini tuh, harus kena. Kumis misalkan baplang gitu ya, harus masukin juga dalam. Atau misalkan ada rambut di mana gitu, ada rambut banyak. Kalau di fikih itu ada 20-an lebih rambut wajah kalau nggak salah, 20-an lebih. Jadi alis, bulu mata, kumis, jambang, ini aja beda nih apa namanya, dari sini ke sini apa, dari yang sini apa, yang pipi apa namanya, ada nama-namanya kalau bahasa Arab mah. Kalau kita kan kagak, bulu udah kena semua ya. Iya bahasa Indonesia mah. Ini aja kagak ada nih. Ini di bawah bibir, nah ini wajib nih kena air. Nah ini aja di bahasa kita kagak ada. Kalau di bahasa Arab anfaqoh namanya. Anfaqoh namanya. Ini anfaqoh namanya kalau di bahasa Arab. Kalau di kita nggak ada. Kalau kata Yogi dan tuh. Soalnya kenapa dipanggilnya dan? Karena nggak ada namanya, jadi namain dan. Kenapa namain dan? Soalnya bibir dan jenggot. Ini jadi dan ya. Gitu. Nah iya, semua rambut harus kena. Semua rambut harus kena.
Nah kecuali jenggot tadi ada hukum sendiri. Kalau tebal sunnah untuk menyela memasukin airnya. Kalau tipis wajib. Kalau yang lain wajib semua, harus dimasukin ke dalam-dalamnya. Nah itu yang kedua, membasuh bagian wajah semuanya harus kena. Semuanya harus kena. Itu fardu wudu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ghuslul yadain ilal mirfaqain, membasuh kedua tangan sampai sikut. Membasuh kedua tangan sampai sikut. Masuk kedua tangan sampai sikut. Sikutnya kenain. Kalau bisa lebihin lebih bagus, ya. Sikutnya harus masuk. Kadang orang sampai sikut berarti sikutnya nggak kena. Jangan. Kalau sikut nggak kena berarti nggak sempurna wudunya. Wudunya nggak sempurna, sholatnya nggak sah. Sholatnya nggak sah, berdosa ninggalin sholat. Nah, yang kedua membasuh, bukan mengusap tadi. Bedain antara membasuh dengan mengusap. Kalau mengusap tadi tuh kayak misalkan ini air, itu ngusap namanya. Kalau membasuh ada keran dialirin atau kita ngambil dari tangan gini, tuh. Atau misalkan gayung, itu membasuh namanya. Makanya nggak sah kita wudhu pakai tisu basah. Kenapa? Soalnya airnya nggak ngalir. Tisu basah digini-giniin gitu, ya, gitu. Kagak ngalir air, itu namanya membasuh. Kalau itu namanya mengusap. Kalau membasuh itu airnya ngalir, itu membasuh. Nah yang ketiga membasuh tangan sampai ke sikut. Sikutnya masukin. Kalau bisa lebihin lebih bagus. Yang keempat, mashu syai'im min basyaratir ra'si aw sya'rin fi haddihi. Tuh. Yang keempat mengusap. Nah, baru yang keempat ini mengusap, bukan membasuh. Mengusap sebagian kulit kepala atau rambut pada batasan kepala. Ingat, pada batasan kepala. Mengusap bukan membasuh. Kalau membasuh diguyur kepala kita. Harus ngalir airnya. Ini mengusap doang. Mengusap sebagian dari kepala, enggak perlu semua kepala. Mengusap sebagian kepala, kulit kepala atau rambut yang ada pada batasan kepala. Jadi harus tahu dulu batasan kepala. Tadi kan muka segitu tuh. Batasan kepala bagaimana? Nah, berarti ya dari numbuhnya rambut sampai belakang sini nih, numbuhnya rambut umumnya manusia, ujungnya leher itu kepala. Pinggirnya mana? Sampai kuping. Ya, ini kepala berarti nih, ini kepala nih. Nah, yang diusap itu bagian dari kepala, mau itu kulit atau rambut. Kan suka ada pertanyaan, Bib kan itu harus membasuh sebagian daripada rambut. Kalau nggak ada rambut gimana? Ya kulit gitu. Pokoknya yang di atas kepala, mau numbu beringin kayak gitu ya, misalkan. Iya, yang di atas kepala. Yang di atas kepala harus mengusap sebagian yang di atas kepala. Beda sama yang bukan dari kepala, misalkan pakai peci, pakai topi. Wah, ini di atas kepala berarti topinya enggak. Yang numbuh dari kepala ini. Gitu. Kulit kalau yang nggak ada rambutnya atau rambut pada batasan kepala. Ingat, pada batasan kepala, nggak boleh ngelebihin kepala. Misalkan batasan kepala kan segini nih, dari tumbuhnya rambut. Kan? Kalau ini bonus nih, ini lebih oleh ke dalam nih ya. Nah, ini tumbuhnya rambut nih sampai belakang misalkan. Ini kepala, namanya batasan kepala. Di batasan kepala kita harus mengusapnya. Kalau yang keluar dari batasan nggak sah wudhu kita. Contoh kayak gimana? Rambut panjang. Misalkan rambut panjang nih, mumpung panjang. Nih misalkan ini. Nah, ini kan keluar dari batasan kepala. Ya, batasan kepala kan segini nih. Tumbuhnya rambut. Dan ini keluar dari batasan kepala. Ini udah masuk batasan wajah tadi. Ini masuk ke batasan wajah. Kalau mengusap rambutnya yang keluar dari batasan kepala ini tuh, yang ini wudunya nggak sah, sebab ini udah keluar dari batasan kepala. Kecuali yang di sini beda nih, yang di sini. Nah di sini kan ke sini nggak keluar, ke sono nggak keluar, ke depan nggak keluar, ke belakang nggak keluar, masih di batasan kepala. Nah kita basuh ininya gitu, itu sah karena ini rambut nggak keluar tuh, sini nggak keluar batasan kepala. Sini nggak keluar batasan kepala, belakang nggak keluar batasan kepala, ke depan nggak keluar batasan kepala. Nah kita wudhu di sini kagak apa-apa. Nah makanya harus diingetin yang rambutnya gondrong. Nah gondrongers yogi itu siapa lagi? Yang gondrong ya.
Nah itu kalau misalkan rambutnya panjang, dia basuhnya misalkan panjang, basuhnya yang sini, sah apa kagak? Kagak sah. Kenapa? Keluar dari batasan kepala. Yang sering perempuan, ingetin saudarinya, putrinya, ibunya, istrinya, kalau wudhu jangan basuh yang rambut yang di luar kepala itu. Nah, makanya pentingnya kita belajar fikih. Kadang kita begitu tuh, suka rambut nih kita nih, makanya yang segini juga udah panjang ini. Takutnya kalau rambut begini terus ngebasuh ini, tahu-tahu yang kena rambut yang keluar dari batasan kepala. Maka nggak sah wudhunya. Makanya biar aman, masukin aja kepala udah sini, di ujung sini, masukin. Kalau enggak ya ente guyur pala ente kena semua. Iya. Boleh. Nah itu membasuh sebagian daripada kepala. Fardu yang keempat. Yang kelima, fardunya wudhu yang kelima, ghuslu rijlain ma'al ka'bain. Membasuh, bukan mengusap. Tadi mengusap, kepala mengusap. Selebihnya muka, tangan, kaki. Membasuh kaki sampai mata kaki. Sampai mata kaki. Mata kakinya kenain. Kalau bisa lebihin sampai betis. Nah, itu yang kelima. Yang keenam, as-sadisu at-tartibu. Yang keenam tertib berurutan ala hadhil kaifiyah, seperti cara ini. Jadi tertib berurutan dari muka, tangan, sebagian dari kepala, kaki. Nggak boleh kaki lebih kotor, kaki duluan nggak boleh. Tangan dulu, masih kotor banget tangan dulu, nggak boleh. Harus tertib, muka, tangan, sebagian dari kepala, kaki. Membasuh muka, membasuh tangan, mengusap bagian dari kepala, membasuh kaki. Itu tertib berurutan namanya. Nah, niat yang pertama, niat kapan? Pas membasuh pertama bagian muka. Jangan sebelum nawaitu fardhu wudu. Pas barengan nawaitu fardhu wudu dalam hati, atau saya niat wudu fardhu lillahi ta'ala gitu, nggak apa-apa. Pas membasuh muka pertama. Nah itu 6 fardu wudu. Yang pertama apa? Niat. Yang kedua membasuh muka. Yang ketiga membasuh kedua tangan. Yang keempat mengusap sebagian kepala. Yang kelima membasuh kedua kaki dengan mata kaki. Yang keenam tertib. Ini harus apa? Selebihnya dari itu sunnah. Berdiri, misalkan menghadap kiblat, dalam keadaan duduk, bersiwak, baca bismillah, membasuh kedua telapak tangan, berkumur, istinsyar, kemudian 3 kali, kemudian apa lagi? Kuping, habis itu apa lagi? Menyela-nyela jari, jari kaki, kanan lebih dulu, kiri setelahnya, habis itu baca doa. Itu semuanya sunnah. Yang fardu itu cuma 6. Kalau 6 ini tidak dijalankan, wudunya nggak sah. Gitu. Kalau 6 ini dijalanin, walaupun sekali, sah wudunya. Sah wudunya. Jadi 6 ini fardu wudu. Kalau ada salah satu dari 6 ini yang tidak dijalankan, wudunya nggak sah. Begitu. Nah itulah fardu-fardunya wudu dari kitab Risalah Jami'ah. Ini maghrib jam berapa ini? 18 berapa? 11 ya, 18:11. Benar enggak? Sama enggak di sini? Sama, 18:11. Iya. Berapa? 15 menitan lagi. Berarti kita lanjut. Itu 6 fardu wudu harus hafal. Jadi kita ngaji jangan cuma ngedengerin doang. Kalau bisa mah kita hafal. Seenggaknya buat diri kita. Kalau enggak juga seenggaknya buat anak-anak kita, keluarga kita. Biar keluarga kita sholatnya juga bener. Khususnya diri kita juga sholatnya bener. Karena nanti bakal jadi pertanggungjawaban di akhirat. Masalah fardu wudu aja masa kagak hafal. Tibang 6. Dan itu fardunya wudu. Selebihnya sunnah. Kumur-kumur,
dan selebihnya itu sunnah. Berarti masih ada 15 menit lagi nih. Kita lanjutin sedikit. Wa in kana alaihi janabatun min mujama'atin au khuruj mani binaumin au ghairihi. Apabila seseorang janabah, dia junub, min mujama'atin, sebab bersetubuh, sebab berjima, au khuruj mani, atau mengeluarkan air mani, sperma, baik dikarenakan tidur ataupun selainnya. Dikarenakan tidur atau selainnya, tidur atau sadar ya, baik karena tidur, mimpi basah ataupun lagi sadar, misalkan onani ya, nggak boleh kita malu sama agama, harus jelas, bukannya porno, bukannya apa, la haya fiddin. Kalau malu-malu dalam agama akhirnya kagak ngerti. Nggak apa-apa kalau dalam agama nanya-nanya terus, nggak boleh malu-malu ngejelasinnya, karena ini kesempurnaan agama kita. Nah, keluar mani baik karena tidur, mimpi basah, terus keluar air mani, ataupun bukan karena tidur, misalkan gitu main catur saking asiknya sampai keluar mani gitu, keluar saking resepnya gitu, saking resepnya, keluar mani, mau karena tidur ataupun bukan karena tidur, misalkan dengan tangan sendiri ataupun dengan tangan istri, atau misalkan dikeluarinnya sengaja onani ya, ataupun karena tidur. Nah, maka lazimahu ghuslu jami' badanihi ma'an niyyati raf'il janabah. Lazim baginya, wajib atasnya mandi janabah dengan niat raf'ul janabah, dengan niat mengangkat junub. Harus membasuh, tadi bukan mengusap, membasuh semua badan dari ujung rambut sampai ujung kaki, harus kena semua, lipetan-lipetannya, kuping, rambut-rambutnya, rambut semuanya. Semuanya harus kena, semuanya, kuku, dalam kuku harus kena, semua badan. Dan dengan niat. Niatnya apa? Pertama kali ngebasuh tuh, nawaitu raf'ul janabah. Cukup segitu juga. Cukup segitu juga. Nawaitu raf'ul janabah minimalnya. Atau misalkan nawaitu ghusla raf'il hadatil akbari fardhonillahi ta'ala, itu enggak apa-apa. Tapi minimalnya gimana? Biar singkat, biar gampang kita mandinya, enggak ragu-ragu. Tadi pas nggak ya niatnya, pas nggak ya niatnya, karena ragu-ragu. Minimalnya aja nawaitu raf'ul janabah, habis itu selebihnya udah harus kena semuanya. Nah, itu dua, membasuh semua badan. Kalau mandi fardunya cuman dua doang, membasuh seluruh badan, yang kedua niat, selesai. Dua fardu mandi, harus kena semuanya, nggak berurutan apa nggak usah. Nggak usah, mau ente nyemplung ke kolam renang misalkan, keluar lagi, yang penting niat. Misalkan nyemplung, nawaitu raf'ul janabah, naik lagi, sah. Yang penting kena semua. Nah, kadang ada orang mandi janabah, hati-hati, pakai sabun, dia pakai sabun, pakai sampo, habis itu baru niat fardu janabah, nawaitu raf'ul janabah. Nah, itu air yang bercampur dengan sampo, air yang bercampur dengan sabun, itu airnya bukan air yang bisa mensucikan. Jadi air sabun, air sampo yang ngalir ke badan, itu bukan air suci tuh. Air sampo, air sabun, kecuali kalau samponya, sabunnya udah selesai, air tuh baru. Nah, itu baru air yang suci tuh. Itu yang baru kehitung satu basuhan. Terus sampai semua badan kena. Cuman dua fardunya mandi. Yang pertama niat, yang kedua membasuh seluruh badan. Harus kena semua badan, lipetan-lipetan, rambut-rambut yang ada di muka, kuku, harus kena semuanya tuh. Kadang ada orang mandi udah iseng aja, nggak tahu kena apa kagak, kuping-kuping nih yang perhati ini, lipetan-lipetan kuping. Itu harus kena semuanya. Dan airnya harus air yang suci, mensucikan. Kalau misalkan Bib, tadi malam udah mandi Bib, setengah tapi Bib, gara-gara dingin, misalkan malam nih, junub, terus mandi, aduh, baru juga nyiram sampai pinggang doang Bib, baru sedikit gitu, kedinginan, airnya dingin banget. Nanti aja Bib, sebelum subuh lanjutnya, nggak apa-apa. Jadi yang penting harus kena semua badan dan niat. Dan nggak berurutan, Bib harus dari kepala, kagak. Harus dari kaki, enggak berurutan. Tadi tuh sampein mau nyemplung ke kolam, habis itu naik lagi, yang penting airnya itu lebih dari 2 kulah, nggak apa-apa. Nah, itulah fardunya mandi. 2 doang, niat dan membasuh seluruh badan. Niatnya apa? Nawaitu raf'ul janabah, segitu juga cukup. Kalau tadi fardunya wudu ada berapa?
6. Apa yang pertama? Niat. Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh kedua tangan. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang keenam, tertib. Nah, alhamdulillah. Nah, masih ada waktu. Ini kalau fikih biasanya banyak pertanyaan. Jadi kalau masih pembahasan fikih, besok-besok kita kasih sesi pertanyaan sampai maghrib. Ini sebentar lagi maghrib. Yang mau nanya silahkan nanya apa aja. Yang penting yang berkaitan dengan tadi yang dipelajarin. Jangan nanya, Bib, cara kaya tapi nggak kerja gimana? Jangan. Bib, amalan ini apa? Jangan. Nanya yang berkaitan sama yang tadi kita pelajarin. Ada yang mau ditanyain kali? Apa wudhunya bagaimana, Bib? Kalau begini gimana? Kalau misalkan jadi junub begini gimana? Kalau pakai air teh jus bisa apa enggak mandinya? Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan ya. Enggak apa-apa, yang mau nanya silahkan bertanya. Bebas mau nanya apa aja. Bebas. Kalau nanti kita soalnya ngobrol habis ini juga Anda mau jalan lagi soalnya. Yang mau bertanya silahkan bertanya. Sekalian nunggu maghrib. Kalau nggak ada yang nanya, Anda yang nanya nih akhirnya. Iya. Nah, bagus pertanyaan itu. Sering biasanya. Apalagi daerah-daerah masjid zaman dulu tuh biasanya masjid di Jawa, di Sunda, di mana Bogor tuh masih banyak tuh masjid yang ada kolam gede gitu. Itu bukan kolam renang tuh, jangan berenang di situ. Itu buat wudu. Nah, kalau airnya lebih dari 2 kulah, di sini nggak dibahasin air nih, soalnya ini risalah jamiah. Risalah itu surat ringkasan, jamiah yang menyeluruh. Kalau di kitab-kitab yang lebih gede itu ngebahas lebih dulu tentang air. Jadi air ada yang 2 kulah, ada yang kurang dari 2 kulah. Itu bahasa dulunya, 2 kulah sama kurang dari 2 kulah. Hitungannya 2 kulah itu kurang lebih kalau dalam kitab Takrirat 220 liter. 220 liter, paling setengah tangki yang oren kali ya. Yang oren berapa? 300 liter tuh kalau nggak salah. Tangki apa tuh namanya? Iya, toren yang oren tuh kalau nggak salah 300 liter dah kalau nggak salah. Nah, 200 liter, 220 liter. Kalau ada air lebih dari 220 liter, artinya itu air lebih dari 2 kulah. Kalau air lebih dari 2 kulah, maka dia kejatuhan najis pun nggak najis selama nggak berubah baunya, rasanya, dan warnanya. Nah, kalau kurang dari 2 kulah begitu kejatuhan najis, tai cicak misalkan, nggak berubah, baunya nggak berubah, warnanya nggak berubah, rasanya nggak berubah, langsung najis otomatis karena kurang dari 2 kulah. Nah, kalau air yang lebih dari 2 kulah, maka mau kejatuhan najis selama nggak berubah nggak najis. Nah, kalau kita celupin tangan kita gimana? Itu termasuk membasuh atau enggak gitu ya. Nah, kalau kita celupin tangan kita itu udah termasuk membasuh. Itu termasuk membasuh kalau kata Imam Ibnu Hajar dalam Tuhfah kalau nggak salah. Itu kita nyelupin tangan kita itu udah termasuk membasuh. Soalnya air ngalir ke tangan kita semua. Kalau kita nyelupin gitu. Jadi sama kayak mandi tadi. Mandi kan harus membasuh, harus mengalirkan air. Kalau nyemplung gimana? Sah juga. Kalau nyemplung mandi atau nyemplungin tangan begitu wudu nih, nyemplungin tangan sah gitu, sah. Kalau misalkan muka nih ente pengen membasuh muka, ente cemplungin muka ente gitu, sah juga. Nah, nyemplungin anggota tubuh kita itu termasuk daripada gosel, membasuh, bukan ngusap. Nah, bagus itu. Soalnya kita harus ngebedain tuh antara membasuh dan mengusap, karena ada bagian yang dibasuh, ada bagian yang diusap. Tadi yang diusap apa? Sebagian dari kepala itu cukup diusap, nggak perlu dibasuh, dialirin air, nggak perlu. Diusap aja, air, ini ada air, usap, selesai. Nah, jadi kalau nyemplungin tangan itu termasuk daripada membasuh, gitu. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak yakin 2 kulah, nggak yakin 2 kulah apa kagak, 2 kulah apa kagak, gitu ya. Was-was. Kita lihat, ini kejatuhan najis apa enggak. Kalau misalkan emang kejatuhan najis, terus was-was, mendingan kita tinggalin aja. Selama ada air lagi yang lain. Apalagi zaman sekarang banyak air, ya. Tinggalin aja. Kalau misalkan, wah ini ada kejatuhan tadi, wah ngeliat cicak jatuh nih. Tapi nggak berubah ini warnanya, baunya. Ini 2 kulah apa kagak ya? Pengen dipakai wudu. Nyari tempat lain aja, ribet-ribet banget gitu ya. Apalagi banyak sekarang mah di mana-mana ada air gitu.
Jadi kalau misalkan ragu, mending ditinggalin aja. Itu ijtihad kita. Nyari-nyari yang yakin aja. Soalnya kalau kita wudu dengan keraguan itu nggak sah. Misalkan kita wudu, tadi udah apa belum ya muka ya? Udah apa belum ya muka? Nah, itu ragu kan tuh. Itu nggak yakin. Ah udah kali. Jangan. Mendingan udah basuh muka lagi, habis itu lanjut lagi ke tangan gitu. Gitu mendingan ditinggalin. Air banyak. Mau beli air? Ada nih. Beli galon banyak air sekarang. Iya. Ada lagi pertanyaan, Dian? Nah, jatuh. Jadi air yang kurang dari 2 kulah nih. Kalau lebih dari kulah, udah tadi hukumnya kejatuhan najis aja. Kalau nggak berubah, tetap suci. Apalagi kejatuhan yang cuman bekas wudhu gitu. Itu namanya. Nah, air jadi ada air juga pembagian. Ada air tohir mutahhir, suci mensucikan. Ada yang suci tapi tidak mensucikan. Ada air najis. Suci mensucikan ya air tadi itu 2 kulah atau air yang suci masih. Suci mensucikan. Dia suci bisa buat kita pakai bersuci. Ada yang suci tapi tidak mensucikan. Suci tapi nggak bisa mensucikan. Contoh air sirup misalkan, teh jus, ale-ale, granita, kopi. Suci nggak? Suci. Kalau nggak suci nggak bisa kita minum. Suci dia, tapi bisa nggak buat bersuci? Nggak bisa. Nah termasuk juga air mustakmal. Dia suci tapi nggak bisa mensucikan. Air yang habis dipakai buat ibadah, misalkan buat wudhu, kecelakaan airnya tuh. Nah ini kecelakaan namanya air mustakmal. Nah kalau ada air suci, kejatuhan air mustakmal, bukan benda najis, air mustakmal, ini air jadi mustakmal juga apa masih tetap suci gitu ya. Kalau kejatuhan air mustakmal itu diperkirakan, kira-kira air mustakmalnya jatuhnya banyak apa kagak. Kalau dikira-kira yang jatuh itu adalah air apa namanya, air mawar. Air mawar, andai kata yang ngecelakan tadi itu air mawar, andai kata ini mah dikira-kirakan, hukumnya itu kita kira-kirain. Jika air mustakmal yang tadi jatuh ke situ itu air mawar, kira-kira berubah nggak tuh baunya air itu, gitu. Jadi biasanya kalau ngecak cuma sedikit, itu mah sedikit mah nggak ngaruh gitu. Nah itu nggak apa-apa. Kecuali kalau banyak, satu gayung doang nih misalkan. Ini bawa 2 gayung, satu gayung kosong, satu gayung ada isinya. Basuh muka terus taruh di gayung lagi, itu kan air mustakmal semua, ya kan nggak mau rugi misalkan. Nah itu air mustakmal semua, itu nggak boleh sama semua. Kecuali ada ember kurang dari 2 kulah, udu, habis udu, nah kita ke situ kan ngecelak-ngecelak tuh airnya. Nah itu kecelakaan airnya cuman sedikit. Kecuali kalau banyak, sekiranya kalau yang jatuh itu air mawar dan baunya berubah, maka itu air jadi air mustakmal gitu. Kalau sekiranya cuma kecelakaan sedikit dan dikirakan kalau misalnya ngecak itu air mawar, nggak berubah itu air, itu nggak mustakmal. Jadi air ada yang suci mensucikan, ada yang suci tapi tidak bisa mensucikan, ada yang najis. Air najis tuh udah nggak bisa disuciin, nggak suci juga gitu. Dazan ya. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan lagi pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan yang tadi disampaikan bisa bermanfaat. Ini saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangan. Hadian ya Allah wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.